Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali mengenai materi tentang manajemen sumber daya manusia lanjutan ya. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang dua variabel langsung, yaitu produktivitas kerja dan kinerja. Oke, karena kenapa saya gabung ya? Karena sebenarnya ada beberapa banyak sekali faktor-faktor ya atau variabel-variabel mengenai manajemen sumber daya manusia. Tentunya tidak bisa kita cover semua di mata kuliah ini ya. Ini saja sebagai untuk memperdalam ya atau tindak lanjut dari pertemuan manajemen sumber daya manusia yang kemarin untuk semester 4 ya. Baik, langsung saja mungkin di mata kuliah ini kita akan membahas mengenai manfaat mata kuliah ya, atau materi pembelajaran. Yang pertama ada mengenai definisi produktivitas kerja dan kinerja, ada elemen produktivitas kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja dan kinerja, serta menguraikan langkah-langkah atau tujuan peningkatan kinerja, jenis-jenis kinerja karyawan, indikator kinerja karyawan, dan dampak dari kinerja karyawan. Yang pertama kita ke definisi dulu ya. Definisi produktivitas kerja. Di sini dalam bekerja tentu kita dituntut untuk selalu produktif ya, agar pekerjaan secara terselesaikan dan lanjutan mengerjakan pekerjaan lain. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja tersebut. Di antaranya dengan membuat planning atau perencanaan, penempelan catatan pekerjaan atau penulis di papan tulis misalnya. Misalnya dalam suatu kantor ya, atau dalam satu hari kita tulis misalnya di papan tulis atau di schedule ya. Bisa juga membuat alarm pengingat pada ponsel, bahkan dengan lembur atau menambahkan jam kerja sampai larut malam. Namun hal ini ternyata tidak selalu berjalan mulus seperti apa yang diinginkan ya. Ada saja momen di mana kita sangat distraksi ya, atau mengakibatkan progres kerja kita menurun. Jadi terkadang juga kita akan merasa jenuh ya, atau misalnya mengakibatkan produktivitas kita menurun. Produktivitas merupakan faktor penting bagi penentuan keberhasilan perusahaan. Jika produktivitas bekerja selalu mengalami kenaikan yang signifikan dari waktu ke waktu, maka perusahaan akan mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apalagi di era industri yang seperti sekarang ini ya, 4.0 ya, seperti sekarang ini, semua perusahaan berlomba-lomba untuk memaksimalkan kinerja karyawan dengan terus meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan mampu bertahan di tengah persaingan semakin ketat. Jadi sebenarnya secara tidak langsung ya, pandemi ini atau corona ini meningkatkan atau mempercepat industri 4.0 ya ke 5.0 ya. Kita masuk ke definisi. Di sini ada beberapa pendapat ahli yang saya masukkan tentang definisi produktivitas kerja. Kita bahas dulu produktivitas kerja sebelum masuk ke kinerja. Yang pertama ada definisi pengertian produktivitas. Ya. Sini ada menurut Ramadan, Syahri dan Yanti Pasmawati ya, 2017, dia mengemukakan bahwa produktivitas merupakan suatu proses di mana sumber daya manusia dapat menghasilkan suatu keluaran dengan ukuran yang produktif. Ya. Jadi kita bahas dulu mengenai produktivitas ya. Nah, selanjutnya ada pendapat lain di sini ya. Ada Dahlan 2014, produktivitas merupakan hasil perbandingan peran serta tenaga kerja per satuan waktu dengan hasil yang dicapai. Ya, produktivitas tenaga kerja adalah suatu konsep di mana terjadi adanya keterkaitan antara seorang sumber daya tenaga kerja dengan hasil
suatu waktu menunjukkan produk yang dibutuhkan yang lebih tinggi melalui standar yang ditetapkan. Itu menurut Dahlan. Nah, kita masuk ke produktivitas kerja. Di sini ada menurut Sutrisno 2016 ya. Dia mengungkapkan bahwa produktivitas kerja adalah rasio dari keseluruhan hasil kerja yang telah ditentukan untuk menghasilkan suatu produk dari tenaga kerja. Ya. Nah, sedangkan menurut Wibowo, produktivitas kerja adalah di mana produk, barang maupun jasa yang dihasilkan oleh setiap individu atau kelompok yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output dengan tindakan kinerja lebih efisien. Jadi menurut Wibowo ini bagaimana menunjukkan ya input dengan output ini dengan tindakan yang lebih efisien. Selanjutnya ada pendapat lain ya. Di sini menurut Soehardi dalam Sutrisno 2017 ya. Di sini dijelaskan bahwa produktivitas itu merupakan sikap mental yang selalu mencari kebaikan terhadap apa yang telah ada. Ya. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, jadi menurut Toha ini dalam Sutrisno ini bagaimana ada peningkatan ya dalam produktivitas kerja di setiap hari ya. Misalnya hari ini tentunya harus lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok ya harus lebih baik daripada hari ini. Selanjutnya ada menurut Sinugan dalam Usro 2018 ya. Produktivitas kerja merupakan kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk menghasilkan barang dan jasa dalam waktu tertentu yang telah ditentukan atau sesuai dengan rencana. Ya, jadi ada perencanaan sehingga sesuatu itu bisa terlaksana ya. Jadi kemampuan di sini menurut peneliti bisa diartikan sebagai kemampuan fisik atau kemampuan, bisa juga diartikan kemampuan keterampilan ya. Jadi ada dua kemampuan yang dimaksud di sini, fisik dan keterampilan ya. Selanjutnya ada menurut Rianto dalam Elban Diansah 2019 ya. Secara teknis produktivitas adalah suatu perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan atau input. Jadi menurut Rianto ini ya bagaimana produktivitas itu adalah perbandingan ya. Menghasilkan atau yang dihasilkan misalnya output atau keluaran ya dengan keseluruhan sumber daya yang diperlukan, artinya input. Artinya secara sederhananya bagaimana menghasilkan suatu yang artinya tidak lebih besar pengeluaran daripada pendapatan secara sederhana. Jadi di sini ada kesimpulannya. Jadi berdasarkan beberapa definisi di atas, semakin buruk efektivitas serta efisiensi seseorang dalam bekerja, misalnya saja dengan menghabiskan sumber daya yang lebih banyak dari yang seharusnya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, maka seseorang tersebut tidak dapat dikatakan produktif. Nah, sekalipun mungkin kualitas kerjanya tergolong positif, ingat produktivitas kerja tidak hanya dihitung secara kuantitas saja, tetapi juga kualitas pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi bagaimana sebenarnya produktivitas kerja ini dapat tadi memanfaatkan efisiensi ya untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Selanjutnya di sini ada elemen produktivitas kerja ya. Nah, di sini ada dua ya. Yang pertama efektivitas kerja ya. Efektivitas kerja dan efisiensi kerja. Yang pertama produktivitas kerja dapat dikatakan efektif ketika seseorang memiliki capaian kerja yang maksimal untuk menghitung apakah seseorang sudah maksimal atau belum terkait efektivitas kerjanya. Pelaku usaha dapat menghitung kesesuaian pekerjaan dengan capaian sejumlah target.
Misalnya kualitas, kuantitas, dan waktu. Perhitungan ini tentu baru dapat dilakukan jika target tersebut sudah ditentukan dengan benar sebelum kerjaan dimulai. Jadi efektivitas kerja ini sebenarnya perusahaan itu harus menghitung ya, menghitung kualitas, kuantitas, dan waktu ya sebelum memulai suatu pekerjaan. Ya. Nah, misalnya saja pada seorang dapat memberikan hasil kerja dengan kuantitas yang diinginkan, apakah secara kualitas capaian kerja yang sudah sesuai dengan yang telah ditentukan dari di awal. Apakah orang tersebut mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang diminta terakhir. Jika seluruh target di atas berhasil dipenuhi, tenaga kerja terkait dapat dikatakan telah bekerja secara efektif. Jadi efektif ini harus bahkan harus melebihi atau cepat dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya yang kedua ada efisiensi kerja. Ya, ada efisiensi kerja. Jika efektivitas kerja dihitung dari target yang telah ditentukan, efisiensi kerja dapat dihitung dari perbandingan antara sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan hasil yang berhasil dicapai. Ya. Nah, jadi suatu pekerjaan dapat dikatakan telah diselesaikan dengan efisien ketika sumber daya yang digunakan untuk memenuhi permintaan yang masuk dapat ditekan dengan seminimal mungkin. Ya, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan, semakin tidak efektif pula pekerjaan yang dilakukan. Ya. Jadi di efisiensi di sini ya, bagaimana sebenarnya menekankan sumber daya yang digunakan itu memenuhi permintaan yang masuk ya akan ditekan dengan seminimal mungkin. Jadi bagaimana perusahaan itu harus menekan minimal mungkin sumber daya yang digunakan. Nah, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan ya tentunya tidak efisien pula pekerjaan yang dilakukan. Jadi untuk di sini ya untuk efisiensi ini ada elemen untuk produktivitas kerja. Selanjutnya kita pindah ke ada faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan seorang tenaga kerja baik yang didapatkan dari pendidikan formal maupun informal dapat memenuhi produktivitas kerja yang dimiliki. Dengan demikian tak heran jika antara tenaga kerja yang satu dengan tenaga kerja yang lain memiliki tingkat produktivitas kerja yang berbeda karena pengetahuan yang diterimanya sebelumnya ia pun berbeda ya. Misalnya ya tidak elok jika perbandingan produktivitas kerja dua tenaga kerja dengan dasar pengetahuan yang berbeda. Nah, sebaliknya faktor ini justru dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha untuk membangun kapasitas yang dimiliki oleh tenaga kerja. Ya untuk misalnya pengetahuan ini ya tentunya misalnya kalau kita di dunia pendidikan ya tidak bisa kita pungkiri ya bahwa misalnya seorang yang berpendidikan ya misalnya S2, S3 ya bahkan profesor tentu pasti akan menduduki jabatan tertinggi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Misalnya sebagai contoh, tak jarang sebuah perusahaan memberikan penelitian atau bahkan menyekolahkan pegawainya demi mencapai produktivitas kerja yang ditargetkan. Tentu dalam dunia bisnis praktik ini akan semakin berbeda. Namun poin yang harus diperhatikan di sini terkait produktivitas kerja adalah pengetahuan dapat terus ditambahkan seiring waktu ya. Jadi misalnya kalau terkait dengan dunia bisnis ini pengetahuan ini ya terkadang juga misalnya pendidikan atau yang formal biasa tidak terlalu diutamakan ya. Sebenarnya bagaimana di bisnis itu adalah pengalaman sebenarnya itu. Tapi kalau kita bicara pendidikan ya, tentu berbeda ya dengan dunia bisnis. Jadi yang kedua di sini ada keterampilan. Keterampilan dapat diperoleh dengan
banyak berlatih serta belajar terkait bidang pekerjaan yang dilakukan. Dalam dunia bisnis, keterampilan menjadi sesuatu yang sangat penting karena dapat mengaruhi produktivitas kerja yang dimiliki oleh seseorang, khusus jika memperhatikan elemen efisiensi kerja ya. Di sini untuk keterampilan di sini ya, dia akan lebih besar ya, kemungkinan akan membutuhkan sumber daya yang lebih sedikit dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan jika dibandingkan dengan tenaga kerja yang belum menguasai keterampilan di bidang pekerjaan tersebut. Jadi untuk keterampilan ini itu sebenarnya bisa diperoleh atau proses ya dalam suatu bisnis atau organisasi. Selanjutnya ada kemampuan. Ya. Kemampuan dibentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Lagi-lagi faktor yang satu ini terkadang tidak merata antar satu tenaga kerja dengan tenaga kerja yang lain sehingga dapat membuat produktivitas kerja juga menjadi berjarak. Karena disusun dari sejumlah kompetensi, kemampuan seseorang tenaga kerja terkait produktivitas kerja yang dimiliki dapat ditingkatkan dengan penambahan kapasitas berupa pengetahuan serta keterampilan. Jadi terkadang untuk kemampuan ini ya harus dibarengi dengan pengetahuan dan keterampilan dalam suatu organisasi atau bisnis. Ya. Nah, selanjutnya ada sikap. Ya. Sikap dibentuk dari pola kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang pegawai kerja. Mereka yang terbiasa menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja yang tidak terbiasa untuk bekerja secara efektif dan efisien. Faktor yang satu ini bisa dibilang yang paling sering ditemukan memengaruhi produktivitas kerja seorang di dunia bisnis. Ya. Sebagai contoh misalnya, karyawan yang selalu tertarik untuk belajar hal yang baru tidak akan segan untuk bertanya dan bereksperimen dengan pekerjaan yang harus diselesaikan. Sehingga kerap menemukan cara yang lebih cepat dan tepat untuk menyelesaikan pekerjaan. Hasil pekerjaan pun dapat lebih efisien dan efektif ya. Jadi ini contohnya ya. Untuk sikap ini terkadang seseorang ya misalnya bisa dalam lingkup mahasiswa misalkan saya kasih contoh ya, bisa dalam suatu pekerjaan misalnya kelompok bisa dibagi beberapa tugas ya untuk menciptakan sikap lebih efektif dan efisien ini ya. Misalnya si A mengerjakan ini dan si B mengerjakan ini supaya pekerjaan tugas kelompok tersebut bisa diselesaikan dengan baik ya. Selanjutnya yang terakhir ada perilaku ya. Sama seperti kemampuan yang dapat dibangun dari pengetahuan dan keterampilan, perilaku juga bukan faktor yang berdiri sendiri karena faktor ini dibangun pula dari faktor lain seperti sikap dan pola kebiasaan. Alam mengukur produktivitas kerja, sikap dan perilaku akan menunjukkan hubungan yang linear. Semakin positif sikap yang dimiliki seorang karyawan, akan semakin positif pula perilaku kerja yang ditunjukkan. Ya. Ketika sikap yang negatif telah menjadi sebuah kebiasaan dan keburukan menjadi perilaku, perilaku usaha akan kesulitan untuk mengubah karena sudah terbentuk resistensi ya. Jadi sebagai contoh kecil misalnya ya, mungkin teman-teman biasa mendengarkan ya, ala biasa karena terbiasa ya. Jadi misalnya sebagai contoh ya, seorang misalnya yang selalu bangun pagi ya, saya kasih contoh di sehari-hari, misalnya selalu bangun pagi jam untuk misalnya jam 4:30 ya untuk sholat subuh bagi yang muslim, tentu memiliki kebiasaan yang terus-menerus ya, hingga terjaga untuk bangun di setiap subuh ya. Itu mungkin salah satu contoh dari kebiasaan dari kita. Selanjutnya di sini ada gambar ya, keterkaitan efektivitas, efisiensi dan kualitas. Di sini sebenarnya ada beberapa ya, beberapa keterkaitan antara efektivitas, keterampilan dan efisiensi dengan
produktivitasnya, lebih berorientasi terhadap suatu ukuran dalam membandingkan pengguna atau masukannya atau input. Ya. Jadi semua berawal dari sini ya, dari input atau masukan ini. Yang direncanakan dengan menggunakan masukan sebenarnya terlaksana. Singkatnya, pengertian efisiensi di sini lebih berorientasi pada masukan, sedangkan masalah keluaran atau output kurang menjadi perhatian utama. Jadi di sini bisa kita lihat ya berdasarkan gambar di atas ini bahwa keterampilan, keterkaitan efektivitas, efisiensi dan kualitas berawal dari masukan yang menghasilkan suatu kualitas dan efisiensi. Jadi masukan ini menghasilkan suatu kualitas atau efisiensi, serta menghasilkan pula proses produksi, ya, atau proses menghasilkan. Dua ini, proses produksi dan kualitas efisiensi, ya, yang melahirkan hasil prioritas dan hasil simpangan, ya. Ini hasil kualitas atau hasil simpangan, ya. Sampingan, ya, sampingan. Hasil sampingan tersebut melahirkan suatu kualitas efektivitas. Jadi hasil sampingan ini melahirkan kualitas efektivitas. Ya. Bisa dilihat di sini. Yang mana kualitas dan efektivitas serta kualitas dalam proses produksi dan kualitas efisiensi sendiri menghasilkan suatu produktivitas. Ya. Jadi sebenarnya untuk produktivitas ini ya, kalau untuk proses produksi itu agak panjang ya prosesnya, tapi untuk menghasilkan kualitas dan efisiensi misalnya terkait dengan sumber daya itu tidak terlalu panjang. Beda kalau produk. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penyebab merosotnya produktivitas ya. Jadi di sini penyebab merosotnya produktivitas ya. Yang pertama ini menurut Ensiklopedia Ekonomi Bisnis dan Manajemen yang tahun 2010. Di sini yang pertama pemborosan sumber daya pada proses produksi maupun konsumsi. Jadi terlalu banyak ya, artinya pemborosan penggunaan sumber daya manusia, ya sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam pada proses produksi maupun konsumsi. Yang kedua, kenaikan gaji dan upah yang tidak disertai peningkatan prestasi kerja karyawan. Jadi terkadang juga dalam suatu perusahaan ya karyawan selalu ingin tentunya naik gajinya ya, naik upahnya, tapi tidak dibarengi dengan prestasi ya, atau prestasi yang dicapai oleh karyawan tersebut. Ya. Itu tentu menjadi penyebab merosotnya produktivitas. Yang kedua, kelambatan dan hambatan dalam proses produksi yang disebabkan pemogokan, kerusakan kelengkapan, kekurangan bahan baku, dan birokrasi. Jadi ada banyak faktor sebenarnya ya yang menyebabkan merosotnya produktivitas ya. Seperti ada pemogokan, kerusakan kelengkapan ya, kekurangan bahan baku dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, ekonomi biaya tinggi sebagai akibat dari ekspansi besar-besaran produk dan administrasi yang bertele-tele, tindak korupsi, metode kerja yang tidak efisien dan lain-lain. Yang keempat ini ekonomi biaya yang tinggi ya, seperti misalnya adanya ekspansi besar-besaran, ya. Prosedur dan administrasi yang bertele-tele. Misalnya ingin mengurus sesuatu terlalu panjang, misalnya prosedur atau proses yang harus dilewati ya. Nah, tapi sebenarnya bisa ditekan ya, artinya bisa sebenarnya diperpendek tapi dilakukan perpanjangan prosedur ya. Tindak korupsi, metode kerja yang tidak efektif. Selanjutnya rendahnya motivasi kerja karyawan ya pada berbagai jenjang organisasi. Ya. Di sini kaum muda di negara maju merasa bahwa pekerjaan dalam lingkungan industri modern merendahkan martabat manusia dan tidak memberikan kepuasan kerja karena manusia hampir disamakan dengan mesin.
Jadi terkadang juga dalam suatu perusahaan ya, bagaimana perusahaan itu sebenarnya selalu menekan menekan pekerjaannya atau karyawannya untuk semaksimal mungkin misalnya dalam bekerja ya, sehingga bisa disamakan atau bisa hampir disamakan dengan mesinnya. Selanjutnya yang keenam, berkurangnya kegiatan riset dan pengembangan yang dapat diharapkan menghasilkan penemuan-penemuan baru. Jadi berkurangnya orang yang menemukan atau penemuan yang baru. Ya, tentunya terkait dengan produksi perusahaan atau yang berkaitan dengan organisasi. Yang ketujuh, kemerosotan dalam penanaman modal yang seharusnya dapat membantu perluasan kapasitas produksi sebagai akibat dari kondisi ekonomi dunia tidak menentu ya. Nah, seperti sekarang ini ya, mungkin siapa yang bisa menerka ya, misalnya atau menyangka misalnya di tahun 2000, di akhir tahun 2019, mulai dari awal tahun 2020 itu ada pandemi ya, yang berkepanjangan sampai sekarang. Yang kedelapan, berbagai konflik antar karyawan, antar kelompok dalam organisasi, serta antar karyawan dan manajemen yang tidak berhasil diatasi dengan baik. Nah, biasa juga ini terjadi, adanya konflik internal di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oke, selanjutnya kita pindah ke kinerja karyawan. Di sini ada beberapa definisi kinerja karyawannya. Yang pertama, ada menurut Bangun 2012 ya, kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai karyawan berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Kinerja dalam bahasa Inggris disebut dengan performance, yang juga memiliki arti prestasi. Maka jika dilihat secara harfiah, arti dari kinerja adalah hasil prestasi kerja atau usaha seseorang. Ya, ini menurut Sukadjo ya, 2009 dalam organisasi, kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ya. Selanjutnya ada menurut Afandi 2018, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Ya. Selanjutnya ada pendapat lain di sini. Ya, ada menurut Siswanto 2015 berasal dari kata job performance ya, yang berarti prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya yang diberikan kepadanya ya. Selanjutnya ada menurut Ilgen dan Nieder dalam Sanusi 2015 ya, yang mengungkapkan bahwa kinerja adalah yang dilakukan orang atau sistem. Dari pandangan ini tampak bahwa kinerja dipandang sebagai proses bagaimana sesuatu dilakukan. Jadi menurut bagian ini ya, bagaimana proses yang dilakukan ya, baik orang atau sistem. Selanjutnya ada menurut Arifin dan kawan-kawan 2015 menyatakan bahwa kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiban masing-masing, kewenangan masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ya. Selanjutnya ada menurut Edison 2016, kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi untuk menurut Edison ini, misalnya kinerjanya dalam kurun waktu 1 bulan, 6 bulan kah, ya, atau 2 semester, atau mungkin 1 tahun, ya, atau bahkan untuk jangka waktu yang panjang bisa saja sampai 5 tahun misalkan. Ya. Selanjutnya ada menurut Sutrisno 2016, kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas, hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing atau tentang bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah diembankan kepadanya serta
kuantitas, kualitas, dan waktu yang digunakan dalam menjalankan tugas. Ya. Jadi menurut Sutrisno ini ya, dia lebih menjelaskan lagi secara spesifik mengenai kinerja. Ya. Jadi berdasarkan beberapa pendapat di atas ya, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang telah dicapai karyawan dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang telah diberikan. Kinerja merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk menilai hasil kerja karyawannya. Jadi berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas ya, jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja itu sebenarnya wewenang ya dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada karyawan. Ya, kewenangan dan tanggung jawab ini merupakan salah satu faktor penting perusahaan untuk menilai ya hasil kerja karyawannya. Jadi dari kinerja ini seharusnya sebenarnya harus dinilai ya oleh perusahaan atas pencapaian kinerja oleh karyawannya ya. Jadi berdasarkan pengertian tadi di atas ya, pengertian kinerja dan produktivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan perbandingan antara hasil kerja atau output dengan periode waktu ya, periode atau waktu tertentu. Sedangkan produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja atau output dengan sumber daya yang digunakan atau input ya. Jadi produktivitas dan kinerja ini tentunya berbeda ya. Kalau kinerja dia membandingkan antara hasil kerja apa yang telah dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam kurun waktu tertentu ya. Sementara produktivitas kerja dia membandingkan antara hasil kerja atau output yang telah dicapai oleh perusahaan dengan sumber daya yang digunakan ya. Baik itu sumber daya manusia atau sumber daya alam lainnya ya, atau sumber daya yang digunakan dalam proses produksi ya. Selanjutnya kita pindah ke faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Ini menurut Armstrong ya. Yang pertama ada personal faktor ya, atau faktor individu. Di sini berkaitan dengan keahlian, motivasi, komitmen dan lain-lain. Ya. Jadi keahlian ini tentunya lahir dari seorang individu ya. Keahlian, motivasi, bagaimana motivasi dalam dirinya serta komitmen yang telah dibangun atau yang telah dimiliki oleh seseorang. Selanjutnya yang kedua, leadership faktor atau faktor kepemimpinan ya. Faktor kepemimpinan berkaitan dengan kualitas, dukungan dan pengarahan yang diberikan oleh pemimpin, manajer atau ketua kelompok kerja ya. Jadi faktor pemimpin ya, atau kelompok kerja atau mungkin ketua tim ya, atau ketua panitia misalkan ya, itu juga merupakan faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja anggota atau karyawan tersebut ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, tim faktor atau faktor kelompok atau rekan kerja. Faktor kelompok atau rekan kerja berkaitan dengan kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja. Misalnya kita sama-sama bekerja misalnya di bidang yang sama, tentu harus selalu memberikan motivasi ya, selalu memberikan arahan ya, memberikan petunjuk dan lain sebagainya. Bahkan ini merupakan sebenarnya tugas dari seorang pemimpin. Selanjutnya yang keempat, sistem faktor atau faktor sistem. Faktor sistem berkaitan dengan sistem metode kerja yang ada dan fasilitas yang disediakan oleh organisasi. Jadi berkaitan dengan misalnya penggunaan laptop ya, aplikasi ya, aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya ada faktor situasi ya. Faktor situasi ini berkaitan dengan tekanan dan perubahan lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Jadi tentunya untuk faktor situasi ini berkaitan dengan lingkungan ya, seperti misalnya lingkungan eksternal ya, internal ya, seperti penggunaan pendingin ruangan, meja dan lain sebagainya yang sudah kita bahas kemarin,
terus lingkungan eksternal ya, seperti misalnya di luar daripada organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, selanjutnya ada faktor-faktor yang pengaruh kinerja ya. Ini menurut Mangkunegara. Ya. Di sini menurut Mangkunegara di sini 2016 dia membagi dua ya, ada faktor kemampuan dan faktor motivasi. Untuk faktor kemampuan secara psikologis, kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi dan kemampuan realita ya, atau pendidikan. Nah, oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Jadi faktor yang mempengaruhi juga kinerja ini menurut Mangkunegara ini ya, harus menempatkan pegawai sesuai dengan kemampuan atau keahliannya. Karena kapan tidak ditempatkan sesuai dengan keahliannya, tentu akan berbeda hasil kinerjanya yang orang yang menguasai di bidang tersebut. Meskipun misalnya dalam suatu perusahaan bisa diadakan seperti pelatihan atau pendidikan atau training ya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua, faktor motivasi. Nah, motivasi terbentuk dari sikap atau institut tadi sudah kemarin kita bahas ya. Seseorang pegawai dalam menghadapi situasi situasi kerja, motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi atau tujuan kerja. Ya, misalnya seorang pegawai ya yang menggerakkan ya dari pegawai yang terarah untuk mencapai tujuannya. Jadi misalnya terkadang kita dalam bekerja dalam organisasi atau perusahaan ya, kita terkadang itu tidak bisa dipungkiri. Terkadang kita memerlukan dukungan, memerlukan motivasi baik dari rekan kerja yang terdekat di perusahaan atau organisasi tersebut atau misalnya dari pimpinan. Ya. Selanjutnya ada langkah-langkah peningkatan kinerja ya. Ini menurut Anwar Prabu Mangkunegara 2013. Di sini dia membagi dua. Ada yang pertama mengetahui adanya kekurangan dalam bekerja. Jadi mengetahui adanya kekurangan dalam bekerja ini dapat dilakukan melalui 3 cara ya. Yang pertama mengidentifikasikan masalah melalui data dan informasi yang dikumpulkan terus-menerus mengenai fungsi-fungsi bisnis. Ya. Nah, jadi yang pertama itu bagaimana mengumpulkan informasi, data-data atau informasi terkait dengan fungsi-fungsi bisnis tadi. Ya. Selanjutnya mengidentifikasi masalah melalui karyawan. Ya. Jadi bagaimana seorang pimpinan itu bisa melihat ya bahwa karyawan si A, karyawan si B misalnya mungkin ada kekurangan ya silakan diidentifikasi. Selanjutnya yang ketiga memperhatikan masalah yang ada. Misalnya ada masalah yang timbul antara karyawan ya, antara kelompok dalam satu organisasi ya silakan diselesaikan secara baik atau damai. Selanjutnya yang kedua mengenai kekurangan dan tingkat keseriusan. Ya. Untuk memperbaiki keadaan tersebut diperlukan beberapa informasi ya. Antara lain mengidentifikasikan masalah setepat mungkin. Ya. Mengidentifikasikan masalah setepat mungkin. Ya. Yang kedua menentukan tingkat keseriusan masalah. Yang ketiga mengidentifikasi hal-hal yang mungkin menjadi penyebab kekurangan baik yang berhubungan dengan pegawai itu sendiri. Jadi selalu melakukan misalnya evaluasi atau evaluasi kinerja terkait dengan pegawai tersebut ya. Yang mungkin misalnya kurang kehadirannya atau lambat dalam menyelesaikan tugas yang diembankan kepadanya dan sebagainya. Selanjutnya yang keempat mengembangkan rencanakan tindakan untuk mengulangi penyebab kekurangan. Ya. Jadi bagaimana mengantisipasi untuk tidak terulang lagi kekurangan tersebut. Selanjutnya melakukan rencana tindakan. Jadi selalu ada rencana yang dilakukan untuk bertindak dalam suatu melakukan pekerjaan dan sebagainya. Selanjutnya melakukan evaluasi apakah masalah sudah teratasi atau belum. Ya. Nah, ini untuk evaluasi ini
biasanya dilakukan di akhir setelah pelaksanaan kegiatannya atau setelah melakukan pekerjaan tersebut. Yang terakhir, mulai dari awal apabila perlu. Jadi terkadang kita harus kembali ya dari awal untuk memperbaiki atau memulai sesuatu. Selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja ya. Apa sih tujuan sebenarnya untuk penilaian kinerja ya? Ini menurut Wader dan David dalam Doni Juni Priyansa 2014. Yang pertama tentunya untuk peningkatan kinerja ya, atau performance improvement ya. Jadi di sini untuk peningkatan kinerja di sini tentunya hasil penilaian kinerja memungkinkan manajer dan pegawai untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Ya, untuk peningkatan kinerja ini ya, misalnya seorang pimpinan bisa mengambil tindakan ya, atau hal-hal yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja di dalam suatu perusahaan tersebut. Misalnya melakukan langkah-langkah strategis yang mungkin dibutuhkan dalam melakukan tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua, menyelesaikan kompensasi ya, atau compensation adjustment ya. Jadi di sini hasil penilaian kerja membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Jadi terkadang juga ya dalam suatu perusahaan, saya ambil contoh saja ya, mungkin di teman-teman yang kerja di instansi pemerintah atau swasta ya, biasanya kan ada absensi ya yang dilakukan secara ceklok ya, atau biasa ya, ceklok secara online itu ataupun secara manual. Tentunya itu tujuannya tadi untuk menyesuaikan kompensasi ya, atau pemberian gaji atau kenaikan gaji yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yang ketiga, keputusan penempatan. Hasil penilaian kerja memberikan masukan tentang promosi, transfer, dan demosi bagi pegawai. Jadi keputusan penempatan ini bisa saja dinilai juga ya, atau untuk memperkuat misalnya seorang yang berhak untuk diadakan promosi jabatan ya, atau transfer atau perpindahan tempat pekerjaannya atau jabatan ya, atau bahkan melakukan demosi ya, penurunan kinerja atau penurunan jabatan dalam suatu organisasi ya. Yang keempat, pengembangan dan pelatihan. Jadi hasil penelitian kinerja membantu untuk mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai agar kinerja mereka lebih optimal. Jadi bisa saja misalnya dilakukan pengembangan dan pelatihan. Seperti pegawai mungkin yang agak kurang maksimal dalam kinerjanya, silakan bisa dilakukan pelatihan atau pengembangan karir dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yang keenam, prosedur perekrutan ya, prosedur perekrutan. Hasil penilaian kinerja mempengaruhi prosedur perekrutan pegawai yang berlaku di dalam organisasi. Bisa saja misalnya dari hasil perekrutan karyawan tersebut melalui penilaian kerja, bisa saja misalnya diterima atau tidak, atau mungkin diadakan dulu dicoba ya, atau training selama 3 bulan atau waktu tertentu. Selanjutnya yang ketujuh, kesalahan desain pekerjaan dan ketidakakuratan informasi. Jadi hasil penilaian kerja juga membantu dalam menjelaskan apa saja kesalahan yang telah terjadi dalam manajemen SDM, terutama di bidang informasi pegawai, desain jabatan, serta informasi SDM lainnya. Jadi di saat awal-awal ya, mungkin pada saat penerimaan karyawan, mungkin ada beberapa penulisan atau informasi terkait dengan diri karyawan tersebut ya. Tapi setelah diuji secara tertulis atau tulisan, mungkin ada perbedaan. Ini tentunya dapat bermanfaat bagi seorang manajer atau pimpinan ya, yang mau menerima karyawan tersebut. Selanjutnya, kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama, hasil penilaian kinerja merupakan keputusan penempatan tidak diskriminatif
karena setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama. Ya, ini misalnya harus diuji dengan sebenarnya ya, bukan kalau misalnya ada faktor keluarga atau faktor kenalan di dalam perusahaan atau kantor tersebut sehingga karyawan tersebut diterima atau ditolak. Yang kesembilan, tantangan eksternal. Hasil penilaian kinerja dapat menggambarkan sejauh mana faktor eksternal seperti misalnya keluarga, keuangan pribadi, kesehatan dan lainnya mempengaruhi pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan. Jadi terkadang juga ada tantangan eksternal. Yang eksternal ini tentunya di luar dari pada kantor atau perusahaan tersebut. Yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Hasil penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi kepentingan kepegawaian terutama Departemen SDM serta terkait dengan kepentingan pegawai itu sendiri. Ya, jadi adanya respon atau umpan balik dari pegawai atau karyawan tersebut. Selanjutnya ada tujuan penilaian kinerja selanjutnya ada menurut Wibowo ya dalam 2017 halaman 66. Yang pertama ada evaluasi tujuan dan sasaran. Ya. Tujuan penilaian kerja ya bagaimana tentunya harus dievaluasi ya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Evaluasi terhadap tujuan dan sasaran memberikan umpan balik bagi proses perencanaan dalam menetapkan tujuan sasaran kinerja organisasi di waktu yang akan datang. Selanjutnya ada evaluasi rencana. Bila dalam penilaian hasil yang dicapai tidak sesuai dengan rencana, dicari apa penyebabnya. Ya, misalnya apa kendala atau apa yang menjadi tantangan dalam perencanaan tersebut. Ya. Yang ketiga, evaluasi lingkungan. Melakukan penilaian apa kondisi lingkungan yang diharapkan pada waktu proses pelaksanaan tidak seperti yang diharapkan, tidak kondusif, dan mengakibatkan kesulitan untuk kegagalan. Ya. Selanjutnya, evaluasi proses kinerja. Melakukan penilaian apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan kinerjanya. Nah, misalnya ada kendala yang mungkin tidak terlalu berat ya, atau mungkin ada kendala-kendala teknis yang mungkin harus diselesaikan oleh seorang manajer. Selanjutnya yang kelima, evaluasi pengukuran kinerja. Penilaian apakah penilaian kinerja telah dilakukan dengan benar, apakah sistem reviewer dan counseling telah berjalan dengan benar, serta apakah metode sudah tepat. Ya. Ini juga untuk evaluasi pengukuran kinerja ini sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi ya. Bagaimana mulai dari input sampai dengan outputnya. Jadi yang keenam, evaluasi hasil. Apakah terdapat deviasi, dicari faktor yang menyebabkan dan berusaha memperbaikinya di kemudian hari. Jadi evaluasi ini tentunya pelajaran ya atau hasil yang harus diperbaiki di kemudian hari atau di masa yang akan datang. Selanjutnya ada jenis-jenis kinerja karyawan. Jenis-jenis kinerja karyawan. Nah, ini menurut Robbins dalam Research 2017 ya. Yang pertama pendekatan sikap. Ya. Pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Ya. Jadi untuk jenis-jenis kinerja karyawan ini bagaimana poin pertama di sini ya, bagaimana kita melakukan pendekatan sikap. Pendekatan ini berkaitan misalnya dengan sifat atau karakteristik ya atau kebiasaan yang dilakukan oleh individu. Selanjutnya ada pendekatan perilaku. Melihat bagaimana orang berperilaku, kemampuan orang untuk bertahan meningkatkan apabila penilaian kinerja didukung oleh tingkat perilaku kerja. Selanjutnya ada pendekatan hasil. Perilaku memfokuskan pada proses, pendekatan hasil memfokuskan pada produk atau hasil usaha seseorang atau yang diselesaikan individu. Jadi untuk pendekatan hasil ini dia berfokus kepada produk ya atau hasil usaha seseorang atau yang diselesaikan oleh individu. Selanjutnya yang keempat, pendekatan kontingensi. Ya. Pendekatan ini dicocokkan dengan situasi tertentu
yang sedang berkembang. Pendekatan sikap cocok ketika harus membuat keputusan promosi untuk calon yang mempunyai pekerjaan tidak sama. Ya. Jadi misalnya ada karyawan yang mungkin memenuhi kriteria atau syarat untuk dilakukan keputusan promosi atau dicalonkan sebagai pemegang saham misalnya atau pimpinan dalam suatu perusahaan yang harusnya diajukan oleh karyawan atau pimpinannya. Oke, selanjutnya ada indikator-indikator kinerja ya. Di sini ada dua pendapat diambil untuk indikator kinerja ini ya. Yang pertama ada menurut Avandi 2018. Ya. Avandi 2018. Di sini yang pertama kualitas hasil kerja ya. Kualitas hasil kerja segala macam bentuk suatu ukuran yang berhubungan dengan jumlah hasil kerja yang bisa dinyatakan dalam ukuran angka atau pandangan angka lain ya. Jadi untuk kualitas hasil kerja ini bagaimana bisa diselesaikan dengan cepat ya atau tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya kualitas hasil kerja ya. Tadi kuantitas, sekarang kualitas hasil kerja. Segala macam bentuk suatu ukuran yang berhubungan dengan kualitas atau mutu hasil kerja yang dapat dinyatakan dalam ukuran angka atau pandangan angka lainnya. Ya. Jadi kualitas kerja ini juga merupakan ukuran dari atau indikator dari kinerja. Ya. Selanjutnya yang ketiga, efisiensi dalam melaksanakan tugas. Berbagai sumber daya secara bijaksana dan dengan cara yang hemat biaya. Jadi bagaimana bisa mengefisienkan ya secara bijak atau secara hemat biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kinerja tersebut ya. Selanjutnya yang keempat, disiplin kerja. Taat kepada hukum peraturan yang berlaku. Ya, disiplin kerja ini sudah kita bahas kemarin ya. Bagaimana terkait dengan waktu, misalnya jam berapa harus datang di kantor, sampai jam berapa harus istirahat, sampai pulang di perusahaan atau di kantor tersebut. Selanjutnya yang kelima, inisiatif. Kemampuan untuk memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu maupun menemukan apa yang seharusnya dikerjakan terhadap sesuatu yang ada di sekitar. Berusaha untuk harus bergerak untuk melakukan beberapa hal walaupun keadaan terasa semakin sulit ya. Jadi untuk inisiatif ini ya kembali sebenarnya kepada itu ya. Bagaimana seseorang ya atau seorang karyawan itu harus melihat ya. Misalnya terkadang dia dibutuhkan untuk melihat kondisi sekitarnya ya. Yang berusaha untuk bergerak sendiri tanpa harus diberikan arahan atau bimbingan. Selanjutnya yang ke-6, ketelitian. Tingkat kesesuaian hasil pengukuran kerja, apakah kerja itu telah mencapai tujuan atau belum mencapai tujuan. Jadi di sini untuk ketelitian ini fokus kepada tujuan dari organisasi tersebut. Ya. Selanjutnya yang ke-7, kepemimpinan. Proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Ya. Jadi bagaimana kepemimpinan ini atau seorang pemimpin ini harus memberikan contoh ya kepada bawahan ya, kepada staf, kepada karyawan ya, yang harus diberikan ya atau dibudayakan dalam organisasi tersebut. Selanjutnya yang ke-8, kejujuran. Salah satu sifat manusia yang cukup sulit untuk diterapkan. Ya. Ini terkadang ya sangat sulit ini untuk menerapkan kejujuran ya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ke-9, kreativitas. Proses mental yang dilibatkan memunculkan gagasan atau yang melibatkan pemunculan gagasan. Ya. Jadi bagaimana kreativitas atau ide-ide ya
yang memunculkan atau gagasan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada menurut indikator kinerja menurut Mondi ya dan kawan-kawan ini dalam 2014 ya. Yang pertama ada kuantitas pekerjaan ya, kuantitas pekerjaan ya atau quality of work. Kuantitas pekerjaan berhubungan dengan volume pekerjaan dan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam waktu tertentu ya. Jadi kualitas pekerjaan ini ada waktunya ya, ada waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya. Selanjutnya yang kedua kualitas pekerjaan atau quality of work. Kualitas pekerjaan berhubungan dengan pertimbangan ketelitian, presisi, kerapian, dan kelengkapan di dalam menangani tugas-tugas yang ada dalam organisasi. Ya, bagaimana sebenarnya karyawan itu dituntut ya untuk kualitas pekerjaannya. Ya. Seperti misalnya saya ambil contoh ketelitian ya, bagaimana dia teliti untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang diembankan kepadanya. Selanjutnya yang ketiga, kemandirian. Kemandirian berkenaan dengan pertimbangan derajat kemampuan pegawai untuk bekerja dan mengembangkan tugas secara mandiri dengan meminimalisir bantuan orang lain. Ya. Kemandirian juga menggambarkan ke dalam komitmen yang dimiliki oleh pegawai. Jadi bagaimana kemandirian ini ya. Jangan selalu misalnya minta bantuan kepada orang lain padahal orang tersebut sebenarnya mampu untuk melakukannya ya. Kecuali butuh bimbingan atau arahan ya baru melakukan. Selanjutnya inisiatif. Inisiatif berkenaan dengan pertimbangan kemandirian, fleksibilitas berpikir dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab. Ya. Selanjutnya adaptabilitas ya. Adaptabilitas berkenaan dengan kemampuan untuk beradaptasi, mempertimbangkan kemampuan untuk bereaksi terhadap mengubah kebutuhan dan kondisi-kondisi. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kerjasama. Ya. Kerjasama berkaitan dengan pertimbangan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, apakah mencakup lembur dengan sepenuh hati misalnya. Ya. Misalnya ada kerjasama ya, atau lembur yang dilakukan di kantor, apakah bisa tercover secara bersama. Ya. Selanjutnya ada dampak kinerja karyawan. Nah, ini dari setelah penerapan atau penerapan kinerja yang baik tentunya memiliki dampak dari kinerja karyawan. Ini menurut Robbins ya 2016. Yang pertama, organisasi akan berkembang dengan pesat. Ya, tentunya ini merupakan hal yang menjadi sekiranya yang menjadi tujuan dari masing-masing organisasi. Yang kedua, organisasi akan memperoleh target yang telah direncanakan dengan tepat sasaran. Jadi tentunya misalnya ada perencanaan target selama 5 tahun mendatang ya tentunya bisa dicapai dengan diterapkannya kinerja yang baik. Selanjutnya yang ketiga, bisa mengurangi risiko-risiko yang akan terjadi dalam organisasi. Ya, misalnya ada ketidaksesuaian ya, ada atau kekurangan yang bisa diminimalisir dengan adanya perencanaan tadi, perencanaan kinerja. Selanjutnya yang keempat, karyawan dapat dalam berorganisasi tersebut akan semakin solid dan kompak karena bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi dampak lainnya juga dalam kinerja karyawan ini tentunya karyawan dapat kompak solid ya. Karena bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang terakhir, perusahaan di mata publik menjadi baik dan disegani oleh pesaingnya dalam usaha yang sejenis. Ya. Jadi perusahaan juga atau bisnis kita ini misalnya disegani ya oleh pesaing ya, di luar misalnya karena tercapai tujuan kinerja yang baik atau tujuan dari perusahaan tersebut. Ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi ini hari ya.
cukup lama juga ya, kurang lebih ya. Ya ini hari mungkin saya akan bagi kelompok yang untuk ini teman-teman ya.